Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Ibu dan Bapak mahasiswa bimbingan saya di mata kuliah Karya Ilmiah PDJK 450 4561269 yang berbahagia. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu, Rahayu. Baik, supaya tidak pecah suara saya, bisa dimatikan dulu mikrofonnya, nyalakan kamera saja. Oke. Apa kabar Bapak dan Ibu semua? Sehat? Sehat Bapak dan Ibu? Alhamdulillah sehat Pak. Sehat? Sehat. Bu Deviana sehat? Pak Anhar, Bu Azhar, ini yang open kamera hanya 3. Sehat Pak. Sehat ya? Alhamdulillah. Oke. Baik. Nah, kameranya tampilan seperti ini jadinya. Di tempat saya kok ada yang trouble ini. Sebentar ya, Bapak dan Ibu. Nah, sudah cukup. Oke. Sebelum kita mulai, kita berdoa terlebih dahulu ya Bapak dan Ibu, sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Doa selesai. Baik. Ada yang ingin mengawali pantun siang hari ini? Siapa? Siapa yang bisa berpantun, Bapak dan Ibu? Ayo keluarkan yang mahir berpantun. Biasanya siapa ini? Oke, siapa? Nggak ada? Oke, saya ada pantun nih. Beli ketoprak untuk dimakan. Cakepnya mana? Cakep. Ya. Kalau nggak bisa bilang cakep, Anda tunjukkan love-nya ya. Kita ketemu siang hari ini di jawab 2. Terima kasih Bapak Ibu, saya haturkan di kesempatan aktivitas belajar 6 yang lebih istimewa. Oke. Ya, kita sudah masuk di aktivitas belajar ke-6 Bapak dan Ibu. Saat ini kita sudah masuk di tutorial webinar kedua. Harapannya Anda sudah siap untuk melanjutkan kegiatan menyusun karya ilmiah ataupun artikel ilmiah sebagaimana sudah Anda kirimkan tugas 1 ke saya. Sudah saya cek semua yang sudah mengumpulkan dan mengunggahnya di e-learning. Kemudian sudah saya cek juga referensi yang sudah Anda cantumkan, 5 buku dan 5 jurnal ilmiah. Tentunya beberapa website ataupun sumber yang bisa Anda cari sudah juga saya sampaikan di WA Group ya. Sebelumnya mungkin Anda sudah pernah mengakses beberapa website tersebut atau dari Anda mungkin pernah mencari dari sumber-sumber lain gitu. Tentunya sumber-sumber yang sudah pernah Anda cari dan Anda cantumkan sebagai referensi utama itu tidak boleh Anda ganti. Yang boleh adalah justru menambahkan. Karena dengan sumber yang sudah Anda cari itu seharusnya Anda yakin bahwa itulah referensi yang memang relevan dengan topik yang Anda angkat begitu. Sekiranya kok kurang relevan, boleh Anda ganti. Tapi kalau memang judulnya sudah itu yang sudah Anda pastikan, yang akan Anda lanjutkan sampai nanti menjadi draft karya ilmiah, maka jangan pernah Anda ganti referensi. Yang boleh hanya menambahkan. Ya, kami ingatkan lagi bahwa referensi itu Anda cari berarti maksimal tahun 2019. 2020, 2021 semakin ke sini ya, gitu. Masih ingat ya Bapak dan Ibu ya?
Oke, siap kita lanjutkan untuk kegiatan tua kedua hari ini. Kalau siap, tunjukkan love-nya coba, Bapak dan Ibu. Love-nya mana love-nya? Oke, Bu Ajeng, Pak Lasriyadi, oke, love-nya sudah dinyalakan, artinya sudah siap untuk menerima materi pada siang hari ini. Baik, saya izin untuk share screen dulu. Nah, inilah rundown ataupun sistematika bimbingan Anda selama 1 semester ke depan. Kita sudah masuk ke kegiatan belajar ke-6 ya, Bapak dan Ibu ya, di tutorial 3, yaitu webinar kedua. Pada kesempatan kali ini, Anda akan mempelajari bagaimana Anda bisa menyusun sebuah kutipan yang langsung maupun kutipan tidak langsung. Lalu bagaimana menyusun artikel dalam bentuk bagian referensinya ataupun daftar pustaka. Kemudian kita juga akan membahas tugas-tugas 1 yang sudah Anda unggah di e-learning, dan kemudian tugas 2 yang beberapa sudah mengunggah dan sebagian besar banyak yang belum ya. Kenapa ini? Apa memang pengen tugas 1 dulu diselesaikan, kemudian lanjut tugas 2? Sebenarnya kalau tugas 2 itu kan materinya sudah ada di e-learning ya, Anda bisa unduh sendiri. Dan sudah saya masukkan ke Drive juga, Anda bisa unduh juga di Drive. Lalu di akhir dari tuap 2 ini kita akan mempersiapkan, Anda akan mempersiapkan tugas 3, yaitu membuat artikel utuh berdasarkan judul, rekaman referensi, dan kerangka penulisan artikel ilmiah secara runtuh dari awal hingga akhir gitu. Nah, inilah susunan pembimbingan yang sudah dimulai dari tuap pertama. Oke. Stop sharing. Nah, yang akan kita pelajari terlebih dahulu tentunya membahas tugas dulu ya. Saya akan share dulu ini ya. Oke. Nah, inilah daftar tugas 1 yang telah mengumpulkan ke saya dan sudah saya nilai. Ada Pak Elpianus ya, Pak LP ya, Elpianus. Iya, maaf ya. Ya, ada orangnya di sini hadir sambil saya cek presensi. Kalau hadir coba dinyalakan mikrofonnya. Tidak ada suaranya, berarti tidak ada ini ya. Oke. Ibu Analiza ada? Pak Elpianus ada ini ya, ada orangnya ada. Ada Pak. Bu Analiza Zebua ada? Tidak ada. Oke. Ibu Deviana ada ya? Oke. Izin Pak, saya Elpianus Gia Pak hadir Pak. Ya, Kebetulan jaringan nggak bagus Pak. baik. Oke Pak Elpianus. Bu Ita Purnama, ini Bu Ita belum masuk di akun juga ini. Lalu Bu Muslina, hadir nggak ini Bu Muslina? Nggak ada ya? Kita lanjut. Ibu Siti Widianti. Dia ya, Ibu Siti. Pak Anhar ada ya. Oke. Niki. Belum hadir hari ini? Hadir, Pak. Oke, Bu Niki ya. Bu Apriani hadir. Bu Apriani. Bu Muslina ada ya, sepertinya di Salindia 2 itu ada. Bu Apriani hadir? Tidak ada. Oke, Bu Apriani nggak hadir. Bu Asri Ainun ada? Hadir, Pak. Bu Asri Ainun. Tadi saya lihat Bu Analiza Zebua kayaknya ada. Oke, ada ya, sudah resen ya.
Oke, saya rawat. Jika nanti kok Anda melihat saya kasih 0, kasih tidak ada tanda satunya, artinya saya anggap Anda tidak hadir. Mohon jika memang sebenarnya hadir, berarti Anda sampaikan, biar bisa saya ralat ya. Bu Ajeng hadir ya. Oke. Bu Hadir, Ulfa, Pak. ada Bu Ulfa? Tidak ada. Bu Ulfa, ada. Ibu Amanda. Ada, Bu Pak. Amanda ini Hadir. nomornya yang mana Bu Amanda? Anda sudah masuk WA group belum? Sudah masuk, Pak. Oh, sudah masuk. Baik. Ibu Apriani belum masuk ya? Belum masuk grup ya? Ibu Ita juga belum masuk. Oke. Pak Lasriyadi hadir. Oke. Kemudian Bu Marwati. Ada tidak ini Bu Marwati? Bu Hadir, Pak. Marwati sudah masuk WA group belum Bu Marwati? Sudah, Pak. Sudah masuk. Baik. Swab 1 kemarin tidak hadir ya Bu? Tidak, Pak. Soalnya belum bisa masuk e-learning-nya. Alasannya kenapa kok belum bisa masuk? Kendalanya apa? Gagal. Ya, permasalahannya nggak bisa. Nggak tahu itu. Padahal username dan passwordnya sudah sesuai ya? Iya, soalnya satu Pokjar itu belum bisa semuanya gitu, Pak. Oh ya, berarti secara teknis itu. Oke, berarti sekarang sudah ya. Baik, hanya Ya. 2 yang belum masuk WA group, Ibu Apriani dan Ibu Ita. Seandainya ini sudah masuk, bisa masuk tuap semuanya lancar. Karena kita sudah jalan separuh, tuap 2 ini sudah jalan 50%-nya Anda mengantongi nilai kelulusan nanti ya. Saya harap bisa konsisten ya Bapak dan Ibu ya sampai tuap 4 karena tidak banyak. Kita hanya tetap maya selama 4 kali saja. Siap Bapak dan Ibu? Siap ya, oke. Nanti yang sudah bisa berpantun bisa sampaikan pantunnya. Sambil browsing dulu boleh ya. Baik, ini sudah cukup presensinya. Sambil saya cek juga tadi tugas 1. Tugas 1 yang belum Bu analisa, Bu Analisa ini hadir. Mohon bisa disampaikan kendalanya apa Bu? Kok bisa sampai saat ini belum diunggah? Lalu ada Ibu Amanda. Ibu Amanda hari ini hadir, belum mengunggah tugas 1 di e-learning. Lalu Pak Lasriyadi, coba 3 mahasiswa yang saya sebutkan bisa sampaikan dulu. Dari Bu Analisa dulu. Kendalanya apa Bu? Belum mengumpulkan tugas 1. Di open mic dulu, silahkan. Mikrofonnya bisa dimatikan dulu, dinyalakan dulu maksud saya. Oke, skip saja. Lanjut ke Bu Amanda. Hadir ya Bu Amanda. Sampaikan Bu, kendalanya apa? Belum mengumpulkan tugas 1. Bu Amanda. Ini hadir orangnya tapi belum keluar suaranya. Kalau Pak Lasriyadi, bagaimana Pak? Kendalanya apa Pak Lasriyadi? Pak, Waktu itu Anda kan kirim ya email baik ke Pak. saya minta untuk diunggah langsung ke e-learning. Apa sudah? Tapi saya cakap belum ada nama Anda. Iya belum saya unggah Pak. Kenapa? Kemarin mau saya unggah lupa lagi. Oh. Jadi Ada kalau sudah saya banyak. ingatkan langsung Anda unggah Pak. Jadi kalau tidak langsung Anda kerjakan, kelupaan nanti. Nah ini contohnya. Ya kan? Nah Iya Pak, setelah ini soalnya coba. banyak tugas-tugas apa Pak? Tugas-tugas di perkuliahan tatap muka banyak juga Pak. Jadi pusing. Ya, Nanti saya unggah Pak ya. ya betul. Hari ini saya tunggu ya. Nanti malam maksimal. Ya Pak, makasih Pak atas Oke. kesempatannya. Baik, maksimal malam ini. Pak Lasriyadi, Bu Analisa, dan Bu Amanda maksimal malam ini semua. Anda bertiga wajib unggah tugas 1 di e-learning. Karena kita harus move on, lanjut ke tugas 2. Baik, Pak, kita siap, Pak. akan langsung ke tugas 1, bahas satu persatu ya.
Izin untuk unggah upload dulu ini. Sorry Bu. Deviana ya. Oke, saya izin dulu banyaknya Bu Deviana. Sudah terlihat belum di layar Anda, Bapak dan Ibu? Sudah, Bu. Sudah, Pak. Ini milik Bu Deviana, ibunya sudah yakin ini ya, nggak akan diganti ya Bu Deviana. Insya Allah tidak diganti. Kalau memang menurut Bapak sudah benar, tidak diganti. Oke, baik. Penerapan model make a match untuk meningkatkan keterampilan menulis pantun pada mata pelajaran bahasa Indonesia siswa kelas 5 SDN 006 Tanjung Pinang. Oke, ini sebenarnya Anda ganti dulu. Maksimal judul itu berapa kata kemarin? 20 kata ya. Ya, Bu Deviana, ini berapa kata? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ini udah lebih 20 kata Bu Deviana, tidak bisa ini dilanjutkan dengan judul seperti ini. Anda sebenarnya gunakan seperti ini. Saya ralat, Anda catat ya. Ini Bu Deviana dengar apa yang saya sampaikan? Dengar, Pak. Baik. Jadi sudut Anda sebaiknya penerapan make a match. Modelnya ya usah disebutkan. Nanti akan Anda bahas waktu di bagian pendahuluan atau di bagian isi. Ya. Dahulu yang belakang, yang akhir itu bahwa setelah ada permasalahan yang ditemukan seperti ini, ya setelah permasalahan yang ditemukan seperti ini, lalu Anda memberikan solusi bahwa penerapan model yang berupa tadi itu make a match merupakan salah satu strategi yang paling tepat untuk bisa meningkatkan keterampilan menulis siswa dalam hal menulis pantun begitu. Jadi sebenarnya sebenarnya kata model itu tidak perlu Anda tulis di judul ya. Maka nanti judulnya akan berbunyi seperti ini. Penerapan make a match itu nanti dicetak miring. Karena itu bahasa Inggris ya. Dicetak miring. Untuk meningkatkan keterampilan menulis pantun. Ya. Ada ini, jadi pada mata pelajaran bahasa Indonesianya tidak perlu Anda cantumkan juga di judul. Penerapan make a match untuk meningkatkan keterampilan menulis pantun siswa kelas 5 SDN 006 Tanjung Pinang Timur. Nah gitu. Jadi yang Anda remove, Anda hapus adalah kata model, kata pada mata pelajaran bahasa Indonesia. Begitu. Atau Anda langsung lebih, karena judul itu kan langsung merujuk ke tempat penelitian atau subjek penelitian. Tapi nanti pada saat pembahasan, pada saat isi, itu kan subjek yang terlibat siapa saja, itu nanti kan Anda langsung jelaskan secara detail. Maka tidak masalah seandainya judul Anda berbunyi, penerapan make a match untuk meningkatkan keterampilan menulis pantun, ya, siswa SDN 006 Tanjung Pinang. Atau siswanya ada ganti peserta didik SDN 006 Tanjung Pinang. Tapi jika Anda memang dari awal menggunakan diksi atau kosakatanya peserta didik, nanti sampai diisi, di kesimpulan, seluruh apa yang Anda gunakan, semua menggunakan peserta didik. Jadi tidak boleh, betul, Anda harus konsisten. Konsisten dalam penyebutan kata. Jika di awal judul dengan istilah peserta didik, maka diisinya sampai tahap akhir itu pun secara seluruh sistematikanya berbunyinya peserta didik. Demikian juga dengan Anda menyebutkan siswa. Ini berlaku untuk semua Bapak dan Ibu, tidak hanya Bu Deviana. Jadi sekali saya memberikan masukan kepada salah satu di antara Anda juga menyesuaikan milik Anda masing-masing. Begitu ya Bapak dan Ibu? Iya, Pak. Oke, Bapak. Ya, saya lanjutkan lagi. Jadi intinya, jika Anda merasa judul Anda kok masih menggunakan kata-kata siswa, kelas begitu ya, atau
jenis strateginya Anda cantumkan kata strategi, jenis medianya gitu Anda menggunakan kata media, jenis model Anda gunakan kata model pada judul, itu lebih bagus Anda hilangkan. Langsung namanya saja, nama strateginya, nama model pembelajarannya, nama media pembelajarannya, itu langsung Anda sebutkan, langsung ke istilahnya. Begitu ya Bapak dan Ibu. Dilanjutkan ke rumusan masalah. Ya, rumusan masalah Anda cukup minimal 2, maksimal 3. Jika milik Anda ternyata Anda ingat bahwa milik saya kok lebih dari 3 ya, itu Anda harus perbaiki. Kalau milik saya masih 1 ya, Anda perlu tambahi lagi 1 supaya jadi 2, minimal 2, maksimal 3. Kenapa kok tidak lebih dari 3? Anda masih S1, cukup 3 saja maksimal. Ya, jadi kalaupun Anda mencantumkan rumusan masalah banyak pun bisa sebetulnya. Namun itu akan jauh memberatkan tugas Anda sendiri sebetulnya. Ya kan? Sekarang kalau Anda menyebutkan masalahnya banyak, berarti kan yang dikaji di dalam isi pun banyak, kesimpulannya pun banyak. Itu berarti memakan waktu, wasting time. Ya kan? Anda kan pengen cepat selesai, maka supaya tidak wasting time terlalu banyak, cukup 2 saja. Gunakan kata bagaimana. Nah, milik Bu Deviana masih ada kata apakah. Jika kalimat tanya kok apakah, kan jawabannya hanya butuh iya atau tidak, ya kan? Nah, nanti diksinya tolong diubah. Misalnya, nomor 1 kita kaji dulu nih. Bagaimana penerapan make a match? Nah, ini modelnya nanti juga dihilangkan ya. Jadi sesuaikan dengan yang ada di judul. Dengan catatan karena ini istilah asing, maka Anda cetak Tidak miring. miring. Ya. Ini match-nya juga kurang T ya, Bu Devi, yang di rumusan masalahnya. Ya. Dapat meningkatkan keterampilan menulis pantun pada peserta didik kelas 5 atau peserta didik SDN 06 Tanjung Pinang Timur. Oke. Lalu ini kan berarti Anda di rumusan masalah pertama itu nanti kajiannya berupa prosedur penerapannya bagaimana, ya kan? Termasuk dari mulai subjek yang dilibatkan, tempatnya penelitian itu di mana, ya kan? Bagaimana mekanisme pembelajarannya untuk meningkatkan pantun, meningkatkan menulis pantun, itu strateginya bagaimana, modelnya bagaimana, jalannya dia dilaksanakan, begitu. Nah, lalu nomor 2, bagaimana dampak, ya, itu kan harusnya bagaimana pengaruh, begitu boleh. Bagaimana pengaruh make a match dapat meningkatkan hasil belajar, gitu, ya. Oke, jadi yang nomor 1, bagaimana penerapan make a match dalam pembelajaran menulis pantun pada peserta didik SDN 06 Tanjung Pinang Timur. Ya, coba ulangi lagi Bu Deviana, nomor 1 bagaimana tadi? Bagaimana penerapan make a match dapat meningkatkan keterampilan Bukan, dalam pembelajaran menulis pantun, ya kan? Penerapannya berarti bagaimana kan? Kan pertama pembelajarannya itu menulis pantun, lalu diterapkan dengan model make a match. Make a match itu bagaimana, ya kan? Lalu rumusan masalah kedua, bagaimana pengaruhnya? pengaruh dapat Nah, meningkatkan hasil belajar pada betul. siswa. Nah, betul gitu. Jadi Berarti Pak, ada yang pertama alurnya. sama yang kedua berhubungan gitu Pak ya? Harusnya. Jadi jangan sampai ini berlaku untuk semua Bapak dan Ibu ya. Mohon sama-sama memperhatikan bahwa ketika Anda menyusun rumusan masalah, susunlah rumusan masalah pertama itu dari yang masalah kecil dulu. Atau yang tentang teknisnya dulu. Kok Anda memilih strategi itu? Kok Anda memilih model itu? Kok Anda memilih media itu?
Anda anggap sesuai, Anda anggap jitu, Anda anggap bisa berpengaruh untuk meningkatkan keterampilan siswa di bagian ini, itu penerapannya bagaimana di pembelajarannya. Lalu kedua, berarti bagaimana pengaruh dari Anda menerapkan yang tadi dapat meningkatkan apa yang Anda harapkan. Berarti kan yang pertama kajiannya hanya mendeskripsikan prosedur media itu digunakan dalam pembelajaran klasikal ataupun pembelajaran di luar kelas. Terserah Anda mau menerapkannya di luar kelas atau di dalam kelas. Efektifnya di mana? Kan begitu, ya kan? Ini semuanya mendengarkan ya, Bapak dan Ibu. Mendengarkan, Ya, Bapak. Pak. Baik, yang kedua, setelah Anda mendeskripsikan atau mengeksplor media, strategi, modul ajar, lalu apa namanya tadi, model ya kan. Nah, Anda gunakan itu, Anda terapkan. Dampaknya bagaimana? Pengaruhnya secara signifikan di keterampilan siswa seperti apa? Bisa dilihat di mana? Nah, makanya Anda harus kasih adanya LKPD, adanya uji formatif, uji sumatif, begitu kan ya. Anda harus ujikan ke peserta didik untuk menguji bahwa media itu benar-benar efektif, untuk menguji bahwa model itu bisa memang benar-benar diterapkan gitu. Nah, bagaimana instrumennya? Bisa melalui angket, ya, bisa melalui refleksi kognitif, ya, bisa melalui tes formatif. Jika itu responnya anak-anak, respon itu dalam arti kalau dia uji formatif atau tes formatif berarti nilainya bagus-bagus. Kalau itu berupa refleksi kognitif, berupa apa namanya, pilihan centang, emotikon apa begitu ya. Selama belajar Anda memahami ini, emotikonnya apa. Selama Anda menggunakan media ini, kemudian anak bos tadi misalkan bisa apa gitu, emotnya apa, responnya, itu namanya refleksi kognitif. Anda bisa nanti cari sumbernya di beberapa, nanti akan berikan sumbernya gitu. Nah itu nanti jika responnya bagus, umpan balik itu bagus, berarti sudah efektif. Nah itu nanti yang bisa dijabarkan dalam bentuk pembahasan menjawab rumusan masalah. Intinya itu ya. Intinya rumusan masalah pertama itu teknis pembelajarannya diterapkan dengan inovasi yang Anda akan gunakan. Lalu rumusan masalah kedua itu menjawab dari pengaruh ya atau dampak dari yang Anda gunakan, inovasi itu apakah benar-benar bisa berikan perubahan atau tidak gitu. Kalau tidak ya tidak masalah, kalau bisa ya bersyukur ya. Karena kan itu hanya menguji kan, yang namanya kita menyusun artikel ilmiah atau karya ilmiah itu kan hanya menguji bahwa suatu inovasi yang kita cetuskan, suatu inovasi yang Anda ingin terapkan supaya tahu bisa diterapkan dengan baik atau tidak, efektif atau tidak, kan baru bisa dianalisis. Tuh. Kalaupun tidak efektif ya bukan berarti tidak berhasil. Nggak ada kata berhasil, gagal, nggak ada. Semuanya bisa dikatakan bahwa itu suatu penelitian gitu. Penelitian itu nggak ada berhasil atau gagalnya. Karena namanya penelitian itu kan hanya ingin meneliti, meninjau, mengkaji, ya kan? Suatu inovasi itu benar-benar berpengaruh atau tidak. Ini itu sebetulnya. Gitu ya Bapak dan Ibu ya. Lanjut. Ini judul artikelnya. Nah, ini sudah make a match semua. Oke. Tahunnya sudah juga. Ini artikel ya. Bukunya. Ini buku. Oke. Ya, betul. Sudah betul sekali ya. Ini. Oke. Saya referensi nanti. Sudah betul?
sudah rajin, tinggal nanti dibuat tugas 3-nya adalah bentuk draft ya. Satu sudah kita kaji, saya stop sharing. Lanjut yang 2 punya Bu Ajeng. Ada Bu Ajeng di sini? Dalam Bapak. Oke, ada Bu Ajeng yang di Tegal itu ya. Iya panas. Oke, sudah terlihat di layar Anda, Bapak dan Ibu? Sudah, Pak. Judulnya, upaya meningkatkan minat dan hasil pembelajaran materi IPA. Rantai makanan pada SO kelas 5 melalui media lagu di SD Negeri Pekiringan 01. Ini meningkatkan minat dan hasil belajar melalui media lagu. Media lagunya media lagu bagaimana nih maksudnya Bu Ajeng? Saya Anda Berarti jelaskan dulu. ya sebelumnya mohon maaf Pak, itu sudah saya lebih dari 20 Pak. Ini sudah lebih dari 20 ini, harus ada persingkat Mohon, lagi ini. enggak, mohon bimbingannya Ya. nanti. Terus maksud dari media lagu itu berarti saat pembelajaran biar menyerap anak ya Pak, menggunakan lagu gitu loh Pak. Seumpama kan rantai makanan terdiri dari komponen gitu ya Pak. Itu menggunakan lagu Pak, biar mudah diingat. Anda terpikir judul lain nggak? Atau hanya ini? Karena ini sangat sederhana. Itu aja deh Pak. Kalau penerapan lagu kemudian menjadi salah satu strategi untuk meningkatkan minat dan hasil belajar itu, Anda berarti nanti instrumennya hanya angkat ya. Hanya angkat refleksi non-kognitif ya. Mana diminta untuk mengisi angket. Kalau misalnya dia jawabnya oke, senang, bahagia, antusias, tertarik gitu. Saya kira udah cukup meningkatkan minat berarti dengan demikian. Itu kalau misalkan tertulis ya refleksinya. Seandainya mau dibentuk yang video ya ataupun tertulis tapi dalam bentuk ungkapan kata-kata anak-anak yang menulis begitu, Anda berikan angket secara personal ke mereka dan Anda minta ke mereka untuk menuliskan perasaannya dalam bentuk paragraf singkat misalkan, itu juga sudah mencerminkan minat dan hasil pembelajaran IPA-nya melalui media lagu itu sudah efektif. Cuma di sini kan ada 2 variabel ya, minat dan hasil pembelajaran. Lah hasil pembelajarannya berarti kan Anda nanti membuat instrumen soal ya, bahwa soal itu terdiri dari materi-materi rantai makanan. Anak bisa menjawab tes formatif mengenai materi itu. Seandainya hasilnya bagus, berarti hasil pembelajarannya dengan media lagu benar-benar bisa efektif. Cocok berarti. Seandainya anak-anak itu nilainya kok jelek, sudah pakai media nyanyi-nyanyi segala itu, tapi juga pengetahuan wawasannya masih minim, diminta mengisi soal tentang rantai makanan masih di bawah 50 misalkan nilainya, ya itu berarti belum bisa dikatakan efektif. Ada 2 berarti yang Anda nanti harus explore ya Bu Ajeng. Selain instrumen yang non-kognitif tadi untuk mengetahui minat siswa, Anda harus menyiapkan apa tadi itu instrumen bentuk soal formatifnya mengenai rantai makanan sebagai pengetahuan apa namanya, pengecekan pengetahuan dan wawasan anak-anak terhadap materi tersebut. Gitu Mbak Ajeng. Sudah ada pandangan ya? Oke Bapak. Nah, soalnya berapa jumlahnya? Jumlahnya ya minimal 10, ya kan? Nah, ini Anda harus ubah nih. Upaya meningkatkan minat. Gini aja.
lagu sebagai media untuk mengupayakan. Oke, bisa. Lagu sebagai upaya meningkatkan minat dinasti belajar peserta belajar IPA, belajar ya. Lagu sebagai upaya meningkatkan minat dan hasil pembelajaran IPA, hasil pembelajaran IPA. Ya. Peserta didik pada peserta didik kelas 5 gitu. Tidak perlu dikasih SD-nya ini, tidak perlu dikasih materinya. Coba ulangi lagi Bu Ajeng, judulnya apa tadi yang saya sampaikan? Oke, Pak. Lagu sebagai upaya meningkatkan minat dan hasil pembelajaran IPA pada peserta didik kelas 5. Betul, Bapak? Gitu. Atau pada peserta didik kalau kelas 5-nya mau dihilangkan berarti SD-nya ini nanti kan dispesifikkan di pembahasan. Pada peserta didik SD Negeri Pekiringan 01. Itu kan juga belum ada 20. Ya, mau yang kelas 5-nya boleh, mau yang di SD-nya juga boleh dicantumkan. Salah satu berarti gitu. Ya Bu Ajeng. Oke, baik, Pak. Paham. Oke, rumusan masalahnya sekarang. Bagaimana? Ini sudah betul menggunakan kata-katanya bagaimana semua. Bagaimana tingkat minat siswa? Ini kalau menggunakan siswa semua. Bagaimana tingkat minat siswa terhadap pelajaran IPA? Oke. Berarti Anda harus ini dulu. Berawal dari permasalahannya dulu, rumusan masalah kan? Namanya rumusan masalah. Bagaimana minat nggak usah tingkat, ya? Kalau tingkat itu nanti ada penjabarannya jadi kuantitatif. Anda pengen kuantitatif atau kualitatif? Kuantitatif Ajeng. aja, Pak. Gimana? Yang pertama tadi kuantitatif Coba saja. saya tanya dulu ke Bapak dan Ibu semua. Apa perbedaan kuantitatif dan kualitatif? Yang bisa coba raise hand. Ada yang tahu bedanya kualitatif dan kuantitatif? Yang bisa, silakan bisa open mic-nya. Tidak ada? Kualitas Desi? itu mutu. Kalau pribadi saya sih lebih Bu Ajeng ke kualitas anaknya ya daripada ke kuantitatifnya. Daripada banyaknya, bagus ambil kualitasnya gitu kalau menurut saya. Baik, jawaban dari Bu Haji demikian. Ada yang ingin menambahkan lagi biar lebih sempurna? Dari yang lain, silakan. Tidak ada? Jadi begini, jika Anda ingin menyampaikan sebuah gagasan dalam bentuk karya ilmiah, ya, itu harus ada dua bentuk sebetulnya. Bentuk penelitian yang kualitatif, itu berarti Anda pembahasannya berupa narasi, deskripsi. Ada tuangkan dalam bentuk kalimat-kalimat untuk mengeksplor kejadian yang Anda jumpai selama penelitian dari awal hingga selesai. Adapun data pendukungnya, berarti instrumen-instrumen itu yang Anda butuhkan seperti yang barusan saya jelaskan. Instrumen itu nanti sebagai data dukung. Pembahasannya baik itu mulai dari mengkaji rumusan masalah, ya, menjawab dari subjek dan objek penelitiannya di mana, media model penelitiannya seperti apa, kemudian teknik pengumpulan datanya bagaimana, ya, itu semuanya Anda narasikan. Tapi kalau kuantitatif, berarti Anda harus menghitung, ya, menggunakan aplikasi SPSS. SPSS bisa.
Artinya nanti datanya kita angkat. Ya, contoh kayak tadi ada apa namanya tes formatif ya. Tes formatifnya itu si A, si B sampai sekelas itu berapa nilainya, ya dibandingkan dengan yang sebelum dikasih stimulus media itu dengan yang setelah pembelajaran dikasih stimulus media itu berapa hasilnya, apakah perbedaannya signifikan atau tidak. Jadi bandingkan, yaitu perbandingannya menggunakan rumus. Itu namanya hasil penelitian yang kuantitatif, outputnya adalah berupa angka. Meskipun tetap sama-sama menjabarkan, mendeskripsikan, tapi angkanya lebih banyak. Gitu ya, Bapak dan Ibu. Jadi kalau saya sarankan Anda ya menggunakan kualitatif. Kalau kualitatif berarti bagaimana minat ya, minatnya dideskripsikan dulu sama rumus sama-samanya. Bagaimana minat siswa terhadap pelajaran materi IPA atau terhadap pelajaran IPA ya melalui media lagu. Gitu ya. Lalu bagaimana? Kan ini mendiskusikan minatnya melalui media lagu saat pembelajaran berlangsung ya. Dengan mengenal lagu bagaimana minatnya? Apakah dia antusias ataukah masih biasa saja? Digambarkan. Yang kedua, bagaimana perbandingan hasil belajar yang menggunakan media ceramah dan nah ini berarti begini pertanyaannya. Bagaimana perbandingan hasil belajar? Berarti kan ada dua instrumen soal yang tanpa dikasih lagu-lagu dan soal yang dikasih lagu. Bagaimana perbandingan hasil belajar siswa menggunakan apa media ceramah dengan yang menggunakan antara, ini pakai antara, perbandingan hasil belajar siswa antara dengan menggunakan media ceramah dan dengan menggunakan media lagu begitu pada pembelajaran IPA. Gitu ya Bu Ajak? Oke, baik Pak. Dan ini referensinya terus oke, yang penting dimatangkan itu rumusan masalahnya dulu. Nah itu sudah cukup. Spesial. Selanjutnya saya subscribe dulu. Saya cukup ambil sampel 3 saja. 3 atau 4 ini? 4 ya, perempuan 2, laki-laki 2 aja. Tapi yang laki-laki kok cuma 1 ya, sudah mengumpulkan. Coba ini punyanya Pak Elit, ya, Pak Elpianus. Ya, Oke, Pak Elpianus. Ini milik Anda, ya. Saya tanya dulu Pak Elpianus. Yang dimaksud media benda terdekat maksudnya kertas handphone apa? Boleh Anda sampaikan dulu Pak. Kan contohnya nih Pak, saya alami sendiri nih waktu pengajaran. Saya kan dalam mengajarkan materi bangun datar ini, misalnya persegi panjang itu dengan layang-layang atau segitiga siku-siku itu bisa kita mulai dari kertas HVS Pak. Misalnya kalau kertas HVS itu kan itu termasuk persegi panjang. Nah, jadi bisa kita rubah dia dalam bentuk segitiga siku-siku, kita belah kertasnya sehingga rumusnya itu setengah alas paling tinggi bagi 2 Pak. Ada dibagi 2 aja. Jadi kalau selama ini saya menggambarkan saja di papan tulis, mungkin siswa itu kurang memahami. Jadi dengan saya pakai media kertas ini, dengan saya belah, mereka bisa mengerti sedikit Pak. Ada peningkatan. Berarti Anda menggunakannya media kertas HVS itu ya untuk bisa Anda gunakan waktu mengajar ini bangun datar ya. Iya. Itu keliling atau luas Pak? Dalam artian untuk membandingkan dengan materi bangun datar yang lainnya Pak. Rumusnya.
rumusnya mencari keliling atau luas itu. Luas, Pak. Di kelas 4 sudah menghitung luas. Iya, Pak. Oke. Penggunaan media benda terdekat. Dalam hal ini kertas HPS untuk meningkatkan hasil belajar materi bangun data mata pengetahuan. Ya, ini gini aja Pak Alpianus. Penggunaan benda terdekat atau penggunaan media benda terdekat untuk meningkatkan hasil belajar materi, untuk meningkatkan hasil belajar matematika, gitu aja. Ya, penggunaan media benda terdekat untuk meningkatkan hasil belajar matematika, hasil belajar matematika. Siswa kelas 4 SD negeri. Gitu, ya. Bisa dimengerti Pak Alpianus? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Oke. Lalu rumusan masalah Anda ini yang saya sampaikan ya maksimal 3. Tapi Anda 3 itu sudah banyak ini. Bagaimana penggunaan media benda terdekat? Oke. Gimana Mas belajar ini? Yang 3 nggak usah aja ini Pak Alpianus. Tidak akan karena sama aja. Ya ini dihapus aja yang 3. Anda cukup 2 saja. Bagaimana penggunaan? Ini sama kayak tadi punya Bu Deviana. Ya. Jadi ini sama statusnya kayak Bu Deviana. Jadi Anda rumusan pertama itu bagaimana penggunaan media benda terdekat dalam pembelajaran matematika, gitu aja. Ya. Bahwa ini cocok untuk diterapkan pada pembelajaran materi bangun data. Nah, gitu kan jadi sinkron. Jadi nyambung kan? Iya, Pak. Anda sesuaikan saja. Terus yang kedua, bagaimana hasil belajar siswa? Ya. Setelah menggunakan media benda terdekat VS dalam pembelajaran matematika. Kan gitu. Bagaimana hasil belajar? Meningkatnya seperti apa gitu. Ya. Bisa dipahami? Coba yang kedua disampaikan lagi. Yang kedua sampaikan lagi coba Pak Alpianus. Ya, Pak. Bagaimana hasil belajar siswa setelah menggunakan media benda terdekat pada materi bangun data? Gitu ya. Ya, Pak. Atau bagaimana, Pak? Coba ulangi lagi. Sudah saya sampaikan dok. Bagaimana hasil belajar Siswa. ya? Bagaimana Siswa. hasil belajar siswa Ya, setelah menggunakan media setelah benda terdekat? setelah penggunaan, bukan setelah penggunaan media benda terdekat pada pembelajaran matematika. Gitu ya Pak Alpianus? Ya, Pak. Oke. Cukup. Nah, lanjut ke yang berikutnya. Pak Anhar ini sudah mengumpulkan belum Pak Anhar? Ya Pak. Ya, sudah ya. Oke, saya screening di Pak Anhar yang cepat ya. Dua yang ibu-ibu, dua yang bapak. Sudah ya di layar Anda. Bisa di-mute dulu Pak Anhar mic-nya. Sudah Pak. Oke. Ini udah apa? Udah terbuka. Sekarang kita coba pahami bersama di sini judulnya.
singkat, padat. Yang lainnya banyak. Ya, nah, saya mulai dulu nih bocor. Ya, belum enggak bocor, belum mau. Nah, izin ya. Meningkatkan minat dan motivasi belajar peserta didik menggunakan media word wall. Word wall-nya berarti kan ini ya. Anda gunakan LCD itu ya, Pak Andar ya. Materinya apa ini, Pak? Anda mengajarkan materi apa ini? Pelajaran apa? Coba diambil dulu. Diambil dulu. Masih diambil dulu mic-nya, mikrofonnya. Nah, Matematika. untuk mengajar apa? Matematika, Pak. Matematika. Berarti hampir sama kayak Pak Alfianus ya, matematika tadi ya. Oke. Kelas berapa Pak? Anhar. Kelas 4. Kelas 6. Kelas 4, Pak. Oh, kelas 4. Sama kayak Pak Alfianus tadi. Alfianus kelas 4. Oke. Nomor 2B ini nggak boleh Pak Anhar. Bagaimana pengaruh ya? Bagaimana pengaruh penggunaan media virtual dalam minat belajar sendiri? Terus ini bagaimana pengaruhnya ya? Jangan pengaruh gini aja. Bagaimana penggunaan media virtual ya dapat mempengaruhi dapat meningkatkan belajar ya. Coba ulang lagi ya pertama bagaimana penggunaan terhadap tadi deh. Medianya dihapus saja, kata media tidak perlu. Bagaimana penggunaan virtual dapat ya meningkatkan minat belajar peserta didik. Ya. Jelas ya. Yang kedua, bagaimana tanggapan peserta didik terhadap media yang harusnya itu terlalu berbeda dengan Anda. Nanti kan Anda tentang penggunaannya ya. Nah, berarti yang kedua bagaimana ini apa namanya? Nah, bagaimana word wall ya dapat menjadi media efektif ya untuk meningkatkan minat dan motivasi belajar. Saya ulangi lagi, bagaimana media word wall dapat efektif meningkatkan motivasi, meningkatkan minat dan motivasi belajar peserta didik. Coba diulangi Pak Anhar. Yang pertama apa? Yang pertama, bagaimana penggunaan word dapat meningkatkan belajar peserta didik. Halo Bang. Ya, yang kedua, bagaimana word dapat menjadi media yang efektif untuk meningkatkan minat dan motivasi belajar peserta didik. Oke, betul Pak. Ya. Ya, Pak.
Nah, oke, cukup ya berarti masukan dari saya, yang lain bisa menyesuaikan karena saya yakin semuanya mirip-mirip. Intinya yang rumusan masalah pertama itu cenderung ke penggunaannya bagaimana perlu Anda diskusikan. Saya ulangi. Milih Anda itu semuanya hampir mirip ya. Jadi rumusan masalah pertama, Anda perlu mengeksplor penggunaan media atau inovasi yang Anda akan gunakan itu seperti apa. Itu dieksplor. Kedua, bagaimana inovasi itu bisa berpengaruh dalam hal yang Anda targetkan. Gitu. Pertama, eksplor teknisnya atau prosedur penggunaannya. Kedua, eksplor pengaruhnya pada target yang Anda akan capai. Gitu. Paham ya maksud saya ya? Oke. Kita cukup 2 saja. Lanjut. Berarti Dari yang ya. cukup 2 itu aja dikasih atau masih ditambah yang banyak sama dia lagi, Pak? 2 saja. Cukup 2 saja. Cukup 2 saja. Tidak perlu banyak, nanti banyak tambah banyak lagi ada. Oh, masalah judulnya Pak, apa ditambahkan kelasnya atau nggak usah Pak? Cukup 2 saja. Cukup 2 saja. Oke, kalau Pak masalah judulnya tadi Pak udah pas itu Pak, atau ditambah lagi kelasnya sama mata pelajarannya? Ya, ini perlu ada tambahan nih. Word wall sebagai upaya atau word wall apa namanya tadi, penggunaan word wall untuk meningkatkan minat dan belajar untuk meningkatkan minat dan belajar positif di SD gitu. Ini milik Anda. Ini mirip dengan miliknya Bu Ajeng tadi. Ya. Struktur judulnya itu mirip dengan Bu Ajeng. Bu Ajeng jauh, Pak. Apa? Bu Ajengnya jauh. Nah, kan Anda bisa kontak lewat WA, bisa. Ya. Sekarang itu jauh, bisa orang dekat karena ada WA sekarang ya, sama jauh. Itu ya Bapak dan Ibu. Ya Pak. Oke. Baik, ini sudah saya lagi untuk sampelnya ada 4 dari Anda, 2 yang laki-laki, 2 perempuan. Sejauh ini apakah ada pertanyaan? Silakan. Jika bertanya, silakan bertanya. Bapak dan Ibu silakan bertanya. Barangkali ada yang ingin Anda tanyakan. Tidak ada? Jika tidak ada, kita lanjutkan ke materi tuab 2. Ya, oke. Saya lanjutkan ke materi tuab 2. Belum ke tuab 2, karena sudah semuanya mengumpulkan tugas. Ini berarti berapa ini? Ada 10 yang sudah mengumpulkan. Nah, dari yang 10 sudah mengumpulkan, barangkali ada yang belum saya checklist. Saya cek dulu ya, yang sudah. Ada Pak Elpianus, Bu Devi, Bu Muslina, Bu Siti, Pak Anhar, Bu Niki, Bu Apriani, Bu Asri, Bu Ajeng, Bu Ulfa, sama Bu Marwati. Itu yang sudah mengumpulkan tugas 1. Barangkali ada yang belum tersebut, silakan bisa menanggapi. Bapak Ibu silakan. Bagi yang belum tersebut namanya tadi, yang merasa sudah mengumpulkan tapi belum saya sebutkan. Tidak ada ya? Baik. Nah, kalau tidak ada, kita tepuk jempol dulu ya. Sudah dikasih jempol sama Pak Anhar. Ya kan? Tepuk mantul namanya. Bisa tepuk mantul? Ada yang tahu bisa tepuk mantul? Jempol kanan, jempol kiri, 2 jempol,
mantul. Ya, bisa ya, coba. Ya, tepuk mantul. Jempol kanan, prak, jempol kiri, prak, 2 jempol, mantul. Bisa? Coba ya. Kita praktikkan bersama-sama ya. Bapak dan Ibu ini semuanya ngajar di SD yang cocok ya. Banyak tepuk-tepuknya ya. Yuk, tepuknya bagaimana? Tepuk mantul, prak, jempol kanan, prak, jempol kiri, prak, 2 jempol, mantul. Nah, coba dipandu nih Pak Anhar. Ayo, dipandu Pak Anhar. Cek sound Pak Anhar. Ya. Ayo, Pak Anhar udah ready nih. Gimana Pak? Buka dulu mic-nya Pak Anhar. Nah, udah siap. Ya, siap. Udah ready. Kok kiri, Kok mantul. tepuk kiri? Ya, ada tepuk kirinya. Jempol kanan, tepuk mantul. Prak, jempol kanan. Prak, jempol kiri. Prak, jempol. Mantul. Nah, coba ini Bu Devi nih, coba. Dipimpin Bu Devi coba. Nah, Bu Devi, yuk dipandu teman-temannya. Dibuka dulu mic-nya. Nah, ini Pak Anhar saya matikan dulu mic-nya biar tidak pecah ya. Jempol kanan, Ya. jempol kiri, Jempol kiri, 2 jempol. 2 jempol. Terus mantul. Mantul. Oke, mantul dah, mantul. Mantul ya, biar jintol ya, biar jintol. Kalau jintol beda lagi. Ya. Oke, pecah ini. Ya, Bu Ece, bukan jintol ya, Bu, tapi mantul ya. Nah, jintol nanti Tegal, khas Tegal nanti. Ya. Baik, ya. Mantul itu mantap dan Mantap betul. mantap betul. Baik, saya lanjutkan untuk materi tuap hari ini. Kita akan belajar bagaimana cara mengutip ya, secara langsung maupun tidak langsung. Ya, izin saya screen dulu Bapak dan Ibu. Oke, di layar Anda sudah terlihat judulnya? Oke, sudah terlihat ya, cara mengutip sumber kutipan, baik itu langsung maupun tidak langsung. Ini ya, oke, di sini kutipannya seperti ini. Jadi kutipan itu pernyataan, gagasan, pendapat, pemikiran, atau temuan ahli atau orang lain yang digunakan untuk membandingkan, memperkuat, atau menolak pendapat dalam satu pemikiran yang penulis sampaikan. Maka disebut kutipan atau mengutip. Contohnya ini ya, yang dikutip dari penulisnya Belawati, tahun 2019, bukunya pada halaman 16 sampai 18. Kok bisa ya kutipannya dari 2 halaman? Mohon maaf, dari 3 halaman. Dan 3 halaman menjadi sekian kalimat, kok bisa begitu? Bisa saja karena dia memparafrase. Memparafrase itu berarti dia menggunakan bahasa dia sendiri. Pemahaman bahwa pembelajaran online itu sama dengan pembelajaran jarak jauh adalah pemahaman ini yang tidak benar ini ya, harusnya dalam mengutip Anda tidak diperkenankan untuk menyingkat ya, tidak boleh menyingkat. Ini adalahnya orang A-nya ini mungkin salah ketik ya. Pembelajaran online dapat digunakan sebagai salah satu modus pembelajaran jarak jauh. Tetapi sekedar menerapkan pembelajaran online tidak serta-merta dapat diklaim. Nah, ini ada kata bahasa Inggrisnya juga klaimnya itu bercetak miring. Telah menerapkan pembelajaran jarak jauh. Itu. Oke, di halaman berikutnya. Nah, ini teknik mengutip, Bapak dan Ibu. Teknik mengutip, pengutipan tak langsung dan pengutipan langsung. Ini yang sebelah kiri tak itu tak langsung ya, Bapak dan Ibu ya. Mengutip dengan tak langsung artinya mengutip sumber kutipan dan mengungkapkannya dengan rumusan bahasa sendiri. Nah, yang tadi berarti contoh kutipan tak langsung. Karena dari yang sumber referensi Anda baca,
Anda ambil poinnya saja. Anda ambil intinya saja, lalu Anda ungkapkan melalui bahasa Anda sendiri dengan memparafrase tadi. Itu namanya kutipan tak langsung. Dengan catatan, Anda tidak mengubah inti dari yang kutipan Anda ambil, ya, dan tidak mengada-ngada, tidak menambah-nambahkan, ya, bahkan tidak mengurangi, sama. Kemudian mengutip secara langsung, ya apa yang ada di sumber referensi itu Anda kutip langsung saja dari mulai A sampai Z-nya itu sama plek gitu, ya. Tapi jika Anda menyusun karya ilmiah, kemudian Anda banyak sekali mengutip langsungnya, itu akan berdampak pada tingkat plagiasinya. Berpengaruh pada tingkat similaritas nanti jika Anda cek di Turnitin. Maksimal masih ingat Bapak dan Ibu cek Turnitin untuk lulus repository UT berapa persen? Masih ada yang ingat Bapak dan Ibu? Apakah 30, Bapak? Betul, ya. Maksimal 30, ya. Maksimal 30%. Jadi jika 30% berarti lulus bisa. 30% itu lulus tidak? Kalau 30%. Bapak dan Ibu. Lulus ya. 30% itu lulus. Kalau 31 baru tidak lulus. Ya. Oke, lanjut. Nah, ini contoh kutipan yang langsung, sumbernya langsung. Sedangkan kutipan yang tidak langsung, ini yang kutipan tidak langsung. Ya. Contohnya ini. Penulisan kutipan tidak langsung diintegrasikan ke dalam tulisan dan sumber kutipan ditentukan dengan menyebutkan nama belakang dan tahun terbit sumber kutipan. Dah, itu aja. Nah, ini kebetulan 2019. Ya kan, bahwa kutipannya kan maksimal 2019. Ya. Paling lama itu kutipan dari sumber buku maupun jurnalnya 2019. Gitu. Nah, sudah selesai. Ya. Ini materi tugas kedua itu hanya ini Bapak dan Ibu. Saya berikan contoh tugas ya dari angkatan sebelumnya. Sebentar. Kutipan langsung dan tidak langsung. Tugas 2 ini ya Bapak dan Ibu ya. Kita carikan. Oke, ini saya carikan judul dan cara mengutip dari mahasiswa bimbingan saya sebelumnya. Saya dulu. Oke, di layar Anda sudah terlihat belum? Sudah Bapak dan Ibu? Bisa terlihat, Pak. Sudah ya. Nah, ini adalah semester lalu. Ini judulnya Model Discovery Learning melalui media Helm Kata untuk meningkatkan minat baca siswa SD Negeri Satra. Oke. Ini harusnya fontnya sama ya. Fontnya nggak sama. Ini nggak usah diberikan gelar ya. Bisa diberikan gelar. Anda belum lulus kan? Kemudian ini kutipan langsungnya. Nah, apa yang Anda peroleh di referensi itu ya semua Anda tulis. Ini kutipan langsung, kutipan langsung. Nah, kutipan langsung. Cuma ini belum dicantumkan nama penulis dan tahun. Yang ini ya sama, ini belum
nama penulis dan halamannya. Harusnya kan nama penulis, koma, baru tahunnya, baru halamannya. Ya, itu polanya begitu. Saya ulangi ya. Struktur untuk mengutip langsung itu berarti nama penulis, koma, ya, kemudian tahun referensi itu tahun berapa, koma, page, yaitu halamannya yang ada kutip itu halaman berapa sampai berapa, atau halamannya di berapa, ada kutip itu dalam berapa, gitu ya, Bapak dan Ibu. Oke, jelas ya. Kalau kutipan tidak langsung, nah ini kutipan tidak langsung, Anda memparafrase sendiri. Ya, ini berarti nama dan tahunnya, baru Anda sampaikan narasinya menurut bahasa Anda sendiri. Tuh. Tugasnya seperti ini. Ini tugas 2 ini. Seperti Anda nanti juga menyampaikan tugas 2 seperti ini. Nah, terus kutipannya diambil dari referensi yang Anda peroleh. Referensi yang digunakan untuk menyusun judul itu. Saya ulangi ya, Bapak dan Ibu. Nanti tugas 3, tugas 3, tugas 2 ya. Tugas 2 itu kan menyusun kutipan langsung dan kutipan tidak langsung dari referensi buku dan jurnal yang sudah Anda peroleh. Yang nantinya Anda cantumkan referensi jurnal buku itu di daftar pustaka. Jadi jangan Anda bikin lagi baru ya, jangan Anda cari baru lagi. Tapi Anda mengutip kutipan langsung dan tidak langsung itu dari referensi-referensi yang nantinya akan dicantumkan pada daftar pustaka. Bisa dimengerti ya Bapak dan Ibu ya? Saya, oke. Silakan mau tanya Pak Alif, Pak. Pak Alifianus ya, Bu Ya, Devi. Pak. Kan seperti saya sudah sampaikan tadi pada ruang diskusi 1 itu, Pak. Kan ada beberapa referensi yang sudah saya muat di tugas 1. Oke. Misalnya kan saya masih dapat referensi berikutnya setelah yang saya tulis di tugas 1 itu, Pak. Apakah bisa saya tuangkan juga nanti pengembangan ini di daftar pustaka ini, Pak, untuk penulisan selanjutnya? Betul. Jadi referensi di tugas 1 itu nanti harusnya masuk ke tugas 2. Jadi tugas 1 itu nanti nyambung tugas 2. Tugas 2 nyambung tugas 3. Tugas 3 nyambung tugas 4. Jadi begitu, jangan cari referensi baru lagi. Ya, Bapak Ibu semua begitu ya. Jadi referensi-referensi yang akan Anda gunakan di kutipan langsung maupun tidak langsung sebagai tugas 2 itu, ya referensi yang sudah Anda pergunakan di tugas 1. Alias referensi yang akan Anda gunakan di daftar pustaka pada saat menyusun draft di tugas 3 nanti. Begitu Bapak dan Ibu. Sudah bisa dimengerti? Jadi kalau misalnya dapat referensi baru, Pak, bagaimana? Boleh. Selama itu relevan, tidak masalah. Selama relevan dengan judul Anda lah maksudnya. Ya. Nah, nggak masalah. Gitu ya. Oke, ada lagi? Ada lagi yang ingin menanyakan? Sebelum saya sampaikan untuk yang daftar pustaka dari kedua. Silakan bertanya sebelum kita lanjut materi kedua. Nanti setelah daftar pustaka kita bahas, baru saya sampaikan tugas 3-nya. Selesai. Ya kan? Baik ya, tidak ada pertanyaan, saya anggap berarti semua sudah paham.
intinya tugas 2 nanti menyusun kutipan langsung tidak langsung itu adalah dari referensi-referensi yang sudah Anda gunakan di tugas 1. Jika Anda menemukan referensi baru, boleh selama referensi baru yang Anda barusan temukan itu memang sesuai, relevan dengan judul yang akan Anda gunakan. Karena pada dasarnya tugas 1 itu nanti akan menjembatani Anda menyusun tugas 2. Makanya tugas 1 itu saling ada kaitannya dengan tugas 2. Begitupun nanti tugas 2 itu juga ada kaitannya dengan tugas 3 dan seterusnya. Jadi saling nyambung ya, tidak ada terpisah-terpisahnya. Itu Ibu dan Bapak. Baik, saya langsung lanjutkan bagaimana menyusun daftar pustaka sekarang. Ya, daftar pustaka kita lihat di sini. Saya scroll dulu. Oke, ini gimana pustakanya? Ya, ini. Nah. Oke, ini ya, daftar pustaka ya. Ini sama kayak kemarin saya sampaikan. Struktur, format, dan sistematika artikel ini. Daftar pustaka. Ini Bapak dan Ibu, perhatikan. Isi bagian daftar pustaka. Apakah sudah bisa Anda lihat di layar masing-masing? Bisa, Pak. Sudah bisa ya? Di poin nomor 8 pada halaman 44. Nah, daftar pustaka itu isinya minimal 10 referensi. Ya, terdiri dari 5 buku dan 5 jurnal. Jurnalnya boleh skala nasional, boleh internasional. Oke. Jelas, Bapak dan Ibu? Berarti kan intinya tugasnya ini nanti Anda menyusun daftar pustaka di tugas 3 ya. Ini nanti akan membantu Anda untuk menyusun tugas 3. Kalau tugas 2 kan kutipan langsung dan kutipan tidak langsung. Nah, kalau tugas 3 kan draft. Draft itu ya sampai pada bagian daftar pustaka. Makanya semua saling terkait. Nah, ini Anda boleh mencari lebih dari 5. 5 buku, 5 jurnal boleh. Isinya berarti ya daftar pustaka yang Anda gunakan di tugas 1 juga. Harus ada semua di tugas 1. Kalau nambah boleh, bagus lagi malah. Itu ya Bapak dan Ibu. Dibuatnya secara alfabetis. Diawali dengan yang huruf A dulu, B, C, D sampai huruf akhir. Gitu, ya. Ini pengutipan dan daftar pustaka. Pengutipan langsung tadi sudah saya sampaikan. Nah, menulis daftar pustaka ya. Jika penulis buku dan tunggal, misalkan nih penulis buku dari Ari Kunto, 1, Ari Kunto S. Nama belakang ditaruh depan, nama depan disingkat, taruh belakang. Ya. Ari Kunto S, Muhammad Ari Kunto ST. Dalam kurung tahun terbitnya buku, judulnya itu setelah tahun. Kan polanya begini ya, Bapak Ibu ya. Natadul Covid. Apa tadi Bapak Ibu? Natadul Covid ya. Nama, tahun, judul buku, ya Natadul Covid, ko-nya kota terbit. Tapi sekarang nggak pakai kota terbit ya, langsung ke penerbit. Kita pakai apa style yang ketujuh untuk menuliskan daftar pustaka yang ter-up to date, tidak menyebutkan kota terbit. Paham ya Bapak Ibu ya? Jelas sampai sini ya Bapak Ibu? Jadi setelah judul buku, judul jurnal, langsung penerbit. Jurnalnya, jurnal penerbitnya apa kalau dia berupa jurnal. Ya. Lanjut ke yang berikutnya. Itu jika penulis bersama.
Ya berarti tulis semua. Ya tulis semua. Bersama tulis semua. Ini masih membicarakan yang buku. Dan ini kalau penulisnya jadi jurnal, ini jurnal sama sebenarnya. Dibalik gitu ya. Nah ini bedanya gini Bapak dan Ibu. Yang bercetak miring, jika buku, maka judulnya yang bercetak miring ya. Judulnya yang bercetak miring. Ya apa tidak ini yang Anda lihat? Ya, Pak. Ya. Seandainya referensinya jurnal, maka yang bercetak miring adalah nama jurnalnya. Ya, ini yang cetak miring nama jurnalnya. Kalau nama judul jurnal tidak, tapi nama jurnal penerbitnya, ini jurnalnya adalah Gajah Mada International Journal of Business. Ini bercetak miring. Ini volumenya, volume ya, volume 5. Nah, ini apa namanya? Terbitan ketiga. Nah, ya, volume 5, terbitan ketiga. Halamannya 400 saja, 420. Ini halaman. Nah, ini juga sama. Tulis semua, penulisnya tulis semua. 3 ya 3 tulis semua. Nah, ini. Jangan lupa kalau misalkan ada apa DOI-nya ini DOI seperti ini DOI. Nah, cantumkan juga. DOI ini cantumkan juga. Yang bercetak miring cuma nama jurnalnya sama volume. Itu Bapak dan Ibu sudah. Ini kalau dalam pusaka majalah dan lain-lain cukup jarang ya. Nah ini yang jika daftar pustakanya tesis atau skripsi ya. Kalau tesis atau skripsi sama kayak buku Bapak dan Ibu. Yang cetak miring yang judulnya. Baru dalam kurung ditulis skripsi. Tapi kurungnya kurung kurawal. Di poin nomor 5 ini. Jika Anda kok referensinya itu skripsi orang lain, ya ini pasti ada nanti. Anda sama, nama penulis semua tulis semua, tapi dibalik. Misalkan nama saya Tommy Widianto, T titik gitu. Namanya Pak Elpianus Gia, berarti Gia E titik ya. Balik. Namanya Ibu Deviana Sutarman, berarti Sutarman, D titik gitu. Cuma tulis dan tahunnya dalam kurung, lalu kalau dia skripsi sama kayak buku, yaitu judulnya yang bercetak miring. Cuma di dalam penulisan judul yang bercetak miring dilanjutkan kurung kurawal berupa tulisan skripsi gitu. Titik baru itu skripsi dari perguruan tinggi mana? Begitu ya Bapak Ibu ya. Udah selesai. Nanti Anda bisa kaji ulang di halaman 51 menit saya share untuk filenya. Meskipun sudah saya share juga di Drive ya. Siapa yang sudah mengunduh? Coba tunjukkan love-nya yang sudah mengunduh file yang ada di Drive. Bapak Ibu yang sudah mengunduh file-file mata kuliah yang sudah saya unggah di Drive, siapa? Coba tunjukkan love-nya. Kalau saya sebagian, Pak. Oh, sudah sebagian. Ya. Yang lain belum mengunduh berarti belum diunduh. Belum semua. Baik, nanti saya sarankan untuk segera mengunduh ya materi-materi itu ya, supaya tidak terlalu ketinggalan banyak materinya, karena materi itu semuanya penting untuk membantu Anda mengerjakan tugas-tugas di mata kuliah karya ilmiah ini. Lanjut, saya lanjutkan. Untuk penulisan daftar pustaka lagi. Tadi sudah melalui skripsi, jurnal, dan buku. Sekarang dari internet, ada mesti ini dari internet. Jika itu dari internet, sama penulisnya artikel di internet itu siapa dibalik. Pada penyebutan tahun, itu diberikan koma bulan Anda yang akses. Bulan Anda yang akses.
bulan artikel itu apa namanya terbit di internet, publish di internet. Bulannya apa, kemudian tanggalnya. Ini sebelah menunjukkan tanggalnya ya Bapak dan Ibu ya. Tanggalnya tanggal berapa? 11 Februari. Nah, ini tanggal 11 Februari misalkan. Dibalik ya. Titik baru judul artikel di internet apa, cetak miring. Judulnya apa, dicetak miring. Baru nanti websitenya atau situsnya. Situsnya kok beda Pak, ini yang atas cetak miring, yang bawah, yang atas tegak, yang bawah kok cetak miring, yang benar yang mana? Ya. Yang alamat lengkap situs itu nggak perlu cetak miring. Yang cetak miring itu hanya judul dokumen. Yang bawah salah ini. Saya ulangi ya, berarti konteksnya penulisan judul miring itu ada pada buku, internet, dan skripsi. Ya Bapak dan Ibu ya, saya ulangi apa tadi? Yang judulnya cetak miring ada di buku, terus internet, kemudian skripsi atau tesis atau disertasi gitu ya. Bisa dipahami Bapak dan Ibu ya? Oke, yang lain itu jurnal, itu yang cetak miring nama jurnalnya. Nama jurnal penerbitnya itu cetak miring. Begitu Bapak dan Ibu. Sampai sini ada pertanyaan? Apakah ada pertanyaan Bapak dan Ibu? Ayo silakan aktif bertanya. Masa Bapak nggak mau ada yang tanya? Oh, silakan bertanya Bu Ajeng atau siapa yang mau bertanya? Bu Marwati. ya mau nanya tentang Oh, ya. referensi. Referensi ya. Bagaimana Bu Marwati? Bapak kan di tugas 1 referensi waktu itu belum sesuai dengan judul. Terus apakah kita harus mencari dan menyesuaikan lagi, apa kita memperbaiki di tugas 2 aja gitu, Pak? Ya. Seandainya Bapak dan Ibu sudah menuntaskan tugas 1, kemudian tadi ada referensi, ada revisi, ya, itu langsung disesuaikan di tugas 2-nya aja. Jangan flashback ke tugas 1 terus gitu ya, kita harus move on. Biarpun tadi ada revisi judul, ada referensi rumusan masalah, ada revisi penulisan referensi gitu kan, misalkan, itu langsung Anda mengerjakan tugas 2 saja. Tinggal nanti perbaikannya di tugas 2, ya. Gitu ya Bu Marwati. Terima kasih, Pak. Baik ya. Berarti Anda bisa tambahkan atau Anda bisa cukup menggunakan referensi di tugas 1. Ada lagi yang tidak bertanya? Silakan. Bu Siti Widianti mau bertanya? Tidak? Tidak ada? Baik, jika tidak ada, saya lanjutkan untuk penyampaian tugas 3, Bapak dan Ibu. Ya. Tugas 3 ada di e-learning. Itu di aktivitas belajar ke berapa? Ada yang sudah mengakses sebenarnya Ibu? Aktivitas belajar ke-8. Ya, tugas 3 itu nanti Anda menyusun draft artikel dengan template sesuai sistematika. Mulai dari judul, nama penulis, abstrak, kata kunci, pendahuluan, metode, hasil, pembahasan, kesimpulan, saran, lalu daftar pustaka. Beserta lampiran-lampirannya. Ya, maksimal 10 halaman. Tidak termasuk judul dan abstrak serta daftar pustaka. Jadi 10 halaman itu mulai pendahuluan, metode, hasil, dan kesimpulan saja. Itu 10 halaman. Gitu ya Bapak dan Ibu ya. Gimana tadi Pak? Maksimal 10 halaman? Maksimal 10 halaman. Tidak termasuk judul, abstrak, dan daftar pustaka. Jadi 10 halaman itu hanya pendahuluan sampai kesimpulan. Bisa dipahami Bapak dan Ibu?
Saya. Coba. Oke, lanjut ke tugas 3 penyampaiannya tadi sudah saya berikan. Itu nanti lengkap ya, mulai dari cover ya, sampai daftar pustaka. Langsung diunggah saja di e-learning. Ya. Unggah saja di e-learning. Kalau Anda memang belum mantap, Anda boleh email ke saya atau CC-nya nanti CC UT gitu ya. Atau nggak usah kasih CC, nggak apa-apa, langsung email ke saya, email pribadi saya tadi yang di e-learning ada. Itu nanti saya cek dulu sebelum Anda unggah. Judulnya ya harus sesuai dengan judul waktu di tugas 1. Gitu. Jangan sampai berubah-ubah, terus konsisten. Nanti referensinya pun juga referensi yang sudah pernah Anda catatkan di tugas 1. Begitu ya Bapak dan Ibu. Bisa dipahami sampai sejauh ini? Oke. Bisa. Nah, saya ingatkan lagi ya untuk tugas 2-nya. Tugas 2-nya belum ada yang mengumpulkan. Terus diskusinya juga. Tugas 2 itu yang sudah mengumpulkan hanya 1 itu. Siapa ini? Bu Ulfa. Yang sudah mengumpulkan Bu Ulfa. Oke, Bu Ulfa sudah mengumpulkan. Yang lainnya belum mengumpulkan tugas 2. Tugas 2, due date-nya saya sampaikan. Due date-nya adalah minggu besok. Ini hari Kamis kan Bapak dan Ibu? Ya, Pak. Tugas 2 berupa menulis kutipan langsung dan kutipan tidak langsung adalah minggu besok. Berarti pada tanggal berapa? Minggu besok berapa itu? Baca kalender, tanggal 10. Ya, tanggal 10 November pada waktu 23.59 WIB. Ya, maksimal minggu tanggal 10 November pukul 23.59 WIB waktu Indonesia Barat. Nah, yang daerah WIB kita menyesuaikan. Untuk tugas 2. Tugas 3-nya berarti seminggu lagi. Baik, begitu Bapak dan Ibu. Ada pertanyaan yang ingin Anda sampaikan sebelum kita tutup pertemuan tugas 2 ini? Tidak ada? Kalau tidak ada, kita open kamera dulu. Kita tutup dengan foto bersama. Silakan Bapak dan Ibu bisa open kamera. Ya. Udah, Pak. Ini supaya bisa terlihat semua bagaimana ya, together mode. Ini ada yang disalin dia 2. Ya, bagaimana? Pak Kia, ada pertanyaan? Iya, Pak, izin, Pak. Ya, silakan bertanya dulu. Kan misalnya dalam menyusun tugas ini kan, Pak, kami ada kendala-kendala di mana kami bisa menghubungi Bapak kalau misalnya kami butuh konsultasi, Pak. Bisa Anda WA saja, ya. Anda WA saja, tapi jangan di atas jam 9 ya. Oh iya, Jam 9 malam. Jangan sampai di atas jam 9 malam. Cukup WA saja. Ya. Sampaikan nama Anda gitu, ya. Biar saya tahu. baik, Pak. Oke, kita foto bersama dulu Bapak dan Ibu. Coba dinyalakan kameranya. Ada yang masih off ini kameranya. Pak Lasriadi, Pak Anhar, Bu Amanda, Bu Widianti, ya, Bu Marwati juga, Bu Niki sudah on, Bu Analisa, Bu Asri. Silakan bisa dinyalakan kameranya. Oke. Nah, pengarah gayanya Bu Ajeng. Silakan Bu Ajeng. Ayo, bagaimana Bu Ajeng gayanya? Silakan Bu Ajeng, gayanya mau gaya bagaimana? Gaya yang lucu-lucu, gaya yang semangat. Nah, gaya apa ini Bu?
Oke, gaya love ya. Love kecil atau love besar ini? Love kecil. Oke, tunjukkan love-nya semua. Mana nih Pak Anhar? Mana nih fotonya? Oke, kameranya masih off. Oke, 3, 2, 1. Senyum. Oke. Lanjut lagi, satu lagi. Bu Deviana sekarang. Ya, Bu Deviana. Silakan, Bu. Gimana? Gaya kedua, silakan, Bu Deviana. Dari Bapak lah, Pak. Oh, kok dari saya? Oke, gaya semangat. Kalau saya harus semangat terus nih. Ya. Semangat. Ya, Iya, gaya Pak. semangat. Semangat. Bagaimana, Pak dan Ibu? Tunjukkan semangatnya. 3, 2, 1. Senyum. Ayo, Pak Lasnyadi, semangat. Oke. Nah, saya berambil yang slide pertama. Slide kedua, sebentar ya. Semangat. Ayo, Bu Niki. Semangatnya bagaimana, Bu Niki? Oke, 1, 2, 3. Oke. Nah. Baik, terima kasih Bapak dan Ibu atas perhatian Anda. Semangat mengerjakan tugas 2 bagi yang belum. Minggu depan, mulai Senin tanggal 11 sudah mulai menyongsong tugas 3. Jika ada kendala, Anda sampaikan aja lewat WA, diskusi lewat grup bisa, lewat personal biasa juga bisa. Untuk tugas 3, khusus tugas 3, karena itu berupa draft dari mulai judul ya, sampai daftar pustaka, maka Anda nanti bisa sampaikan dulu di WA ya, atau kalau WA grup ya, biar nanti semua dari Anda juga saling tahu, oh ini sudah mengumpulkan nih. Nah, biar teman-teman lain itu saling termotivasi ya. Saya belum, jadi termotivasi kan akan segera untuk menyusul. Bagi yang belum selesai biasanya begitu. Atau bisa Anda emailkan ke saya ya, ke email pribadi saya tadi. Sudah saya sampaikan di e-learning juga. Baik, Bapak dan Ibu, terima kasih atas perhatian Anda. Sehat selalu. Semoga selalu diberikan kemudahan dalam menyelesaikan tugas dan urusan Anda. Saya yakin juga Anda tugasnya di luar sana juga banyak. Ya, semoga semuanya pantun. Oke, Bu Deviana ada pantun. Silakan, Bu Devi. Pantun, bagaimana? Pergi berlibur, tak lupa berfoto. Tempat Oke. berlibur di Pulau Penyengat. Terima kasih kepada Bapak Tommy Widianto. Semoga ilmunya jadi bermanfaat. Oke, coba sekali lagi Bu Deviana. Saya ingin merekamnya, boleh ya? Boleh. Coba Bu Devi. Diulangi lagi. 3, 2, 1. Pergi berlibur, tak lupa berfoto. Tempat berlibur di Pulau Penyengat. Terima kasih kepada Bagus. Bapak Tommy Widianto. Semoga Cakep. ilmunya menjadi bermanfaat. Cakep. Amin. Berikan love-love-nya Bapak dan Ibu. Ya. Oke. Love-nya mana love-nya? Coba love-nya mana ini love-nya? Oke, saya sudah tunjukkan love-nya untuk Bu Devi. Terima kasih Bu Devi. Terima kasih Mbak dan Ibu ya. Saya boleh berbalas pantun ini ya. Pantunnya saya juga sedikit ini ya. Sedikit lucu mungkin ya. Lucu bagi yang mau ketawa. Oke. Ke apotek membeli obat. Oke. Wah, Obat salep untuk terapi. Cakep. Ya, semangat selalu Bapak Ibu hebat. Biarpun tugas banyak, kita bikin happy. Ya. Iya, harus dibikin happy. Tugasnya Anda banyak harus bikin happy. Oke. Baik, cukup sekian dari saya. Sampai ketemu lagi di tuap ketiga. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suwun Bapak. Sama Bapak Ibu. Itu sama pula itu yang bilang lagi. Bapak ini